Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Madi ya teman-teman hari ini. Sebelum Kak Madi bercerita dongeng ceria Nusantara, Kak Madi ingin mengucapkan, yuk kita mengucapkan yaitu Selamat Hari Sumpah Pemuda, di mana tepat hari Kamis tanggal 28 Oktober 2001. Nah, mengutip dari kata-kata seorang presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia, kata Insinyur Soekarno. Nah, adik-adik, pentingnya menanamkan budaya bercerita disertai dengan akhlak, karena teman-teman, adik-adik nantinya akan menjadi seorang penerus negeri ini, bangsa ini. Cerita dongeng disertai dengan akhlak menanamkan rasa cinta, kebaikan, akan mudah untuk membangun negeri ini dengan sangat kuat, sangat bijak, sangat baik sekali. Nah, adik-adik, selamat berjumpa dengan Kak Madi kali ini. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Melalui layanan storytelling Perpustakaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, Kak Madi hari ini punya cerita hebat buat teman-teman yang ada di rumah. Semoga teman-teman sudah siap untuk mendengarkan ceritanya hari ini. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Ya, semoga selalu baik-baik. Kita langsung aja ya adik-adik, teman-teman. Ceritanya adalah gagak yang pintar. Nah, pernah melihat burung gagak? Nah, burung gagak pada waktu itu di siang hari, terik panas, gagak pun terbang. Pada waktu itu, gagak sedang kehausan. Tampak kehausan. Aku lelah sekali teman. Sudah terbang ke sana kemari. Ternyata sungai pada kering. Semua sungai-sungai pada kering. Aku sangat sulit sekali untuk mendapatkan air. Sementara aku sudah kehausan sekali. Ternyata burung gagak dari tadi mencari air sungai, tetapi air sungai sudah pada kering. Akhirnya gagak pun tidak putus asa teman-teman. Nah, si gagak tidak putus asa. Tentu saja teman-teman yang ada di rumah sama ya, anak-anak yang tak pernah putus asa untuk belajar, semangat, giat membacanya agar bisa menjadi anak-anak hebat yang membangun negeri ini ya teman-teman. Kembali dengan burung gagak, sekuat tenaga dia mencari air. Aku harus sekuat tenaga, aku tidak boleh putus asa. Burung gagaknya kembali terbang, melanjutkan mencari air. Di mana sebenarnya air itu, adik-adik? Akhirnya burung gagak susah payah. Ternyata teman-teman, emang susah mencari air karena ini memang
Hari selalu panas dan kering. Aduh, aku semakin melemah. Burung gagaknya terbang semakin lemah karena sangat kehausan. Beberapa hari tidak minum air. Kelihatannya itu ada pohon yang sangat rindang. Aku harus beristirahat dulu karena aku sangat kelelahan, teman-teman. Akhirnya burung gagak melihat pohon rindang, dia pun turun, terbang mendekat pohon itu. Dia pun merenung pada saat itu, merenungi karena sudah tidak tahan lagi, letih, kehausan. Akhirnya burung gagak duduk melihat sekitar kiri dan kanan. Tidak mampu lagi untuk terbang. Akhirnya dia pun melihat sebuah kendi yang ada di dekat sana. Wah, itu kan kendi, teman-teman. Coba saja aku mendekati kendi itu. Aku merasa kendi itu ada airnya, teman-teman. Gagak pun berlahan. Semangatnya pun kembali untuk mencari air. Dia pun berdiri, perlahan mendekati kendi itu. Ternyata ketika burung gagak menengokkan kepalanya di dalam kendi itu, wah, benar saja, teman-teman. Wah, benar sekali. Kendi ini terisi air, teman-teman. Aku tidak sabar lagi untuk meminum air ini. Akhirnya berusahalah burung gagak untuk meminum air itu. Tapi sayang, teman-teman, kendinya amat tinggi. Karena kendi berleher tinggi, hingga si burung gagak kesulitan untuk mencapai air di dalamnya. Teman-teman, ternyata aku tidak bisa mengambil air ini. Sementara aku sudah letih. Tidak kuat lagi, teman-teman. Burung gagak tidak putus asa. Dia pun mencoba mendorong kendi ini. Akhirnya burung gagak pun langsung mendorong dengan sekuat tenaga. Karena kendi itu besar, panjang, sementara burung gagak terlihat kecil di kendi itu, hingga burung gagak tidak bisa mendorong kendi itu. Teman-teman, kasihan ya burung gagak. Ayo, yang dari rumah kasih semangat dong, biar burung gagaknya bisa mengambil air di dalam kendi ini, teman-teman. Sambil mendorong, berusaha sekuat tenaga, tetapi sayang tidak berhasil. Burung gagak pun mundur dan kembali murung. Bagaimana ini, teman-teman, kawan-kawan? Aku tidak bisa mengambil air ini. Sementara aku sangat butuh air ini untuk aku minum. Aku sudah kelelahan. Sementara aku ingin terbang mencari air. Aku tidak tahan lagi terbang. Burung gagak kelihatannya tidak sanggup lagi terbang karena tidak kuat, adik-adik. Nah, dia pun berdiam saja pada waktu itu. Sambil berpikir, burung gagak sambil berpikir pada saat itu. Kalau aku terbang, aku tidak kuat lagi. Bagaimana caranya aku mendapatkan air? Ternyata si burung gagak di saat-saat dia lemah,
Dia berpikir pada saat itu, aku punya ide teman-teman. Burung gagak kembali tersenyum, membangkit tubuhnya. Dia pun kembali mendekati kendi itu, mencoba memasukkan beberapa batu sedikit demi sedikit yang ada di dekat kendi itu. Akhirnya burung gagak pun mengambil batu-batu di dekat situ, memasukkannya dalam kendi perlahan-lahan satu persatu. Hingga apa yang terjadi adik-adik, teman-teman? Airnya pun berlahan meluap, semakin diisi batu, maka air itu pun semakin meninggi. Nah, adik-adik, ternyata burung gagak mempunyai pemikiran yang amat tepat untuk memasukkan batu di dalam itu. Akhirnya dengan sangat bahagia, akhirnya aku bisa meminum air ini teman-teman. Yuk hitung, 1, 2, 3. Akhirnya burung gagak pun meminum segera dengan tidak sabar lagi. Airnya sudah meluap. Meminum airnya, burung gagak pun sangat lega. Hausnya sangat lega sekali karena sudah meminum air pada kendi itu. Burung gagak tanpa pantang menyerah, tidak putus asa, dan selalu bersemangat di dalam keputusasaannya. Burung gagak pun selalu bisa berpikir dengan cermat. Adik-adik, teman-teman, semoga teman-teman pun sama seperti burung gagak. Kesulitan apapun yang didapatkan dalam pelajaran tentunya ada jalannya. Nah, adik-adik, sekian dulu dari cerita Kak Madi, yaitu Gagak yang Pintar. Berusaha keras menyelesaikannya tanpa putus asa dan tidak bertentangan tentunya dengan agama kita. Ya adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.